Siapa kita? FE. Siapa kita? FE, FE, FE Jaya. FE, kenalan yuk. Tua keempat. Kenalkanlah kami dari FE, siap ikut PKKMB. Belajar bersama dan bekerja sama sehingga mampu berdaya guna. Ayo kawan bersama-sama sukseskan semua mimpi kita. Kalau muda siap sedia, pasti bisa wujudkan mimpi bangsa. FE, yuk, bisa yuk. Tua keempat. Percayalah kawan, kita pasti bisa meneruskan mimpi bangsa. Buat sesuatu yang beda. Oh, kita semua pasti bisa, asalkan kita percaya. FE akan berjaya. Ayolah FE terus maju, lalu tunjukkan jati dirimu. Ekonomi jaya dan berdaya guna. Lahirkan generasi bangsa dan siap menghadapi dunia. Ekonomi jaya dan berdaya guna. FE Jaya, FE Jaya. Masih semangat? Lanjut. Tua keempat. Ekonomi di jiwaku, ekonomi masa depanku. Ku yakin hari esok pasti cerah. Ayo ekonomi. Bersama tak berdaya guna. Ayo ekonomi. Bersama tak berdaya guna. Siapa kita? FE. Siapa kita? FE, FE, FE Jaya. Tips atau cara menciptakan ruangan belajar yang nyaman. Pertama, kita harus memilih area ruangan belajar kita yang jauh dari area kebisingan, terutama tidak adanya alat elektronik seperti TV. Yang kedua, kita harus memilih warna tembok yang dapat menciptakan suasana yang nyaman, seperti warna biru muda. Selain menciptakan suasana yang nyaman, warna biru muda juga dapat meningkatkan konsentrasi kita. Yang ketiga, pastikan ruangan tersebut memiliki pencahayaan yang memadai, baik dari lampu belajar maupun lampu utama. Yang keempat, kita harus memiliki meja dan kursi belajar yang nyaman. Yang kelima, pastikan juga di ruangan tersebut memiliki lemari penyimpanan untuk menyimpan seperti alat tulis dan buku agar tidak berserakan. Di saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kesehatan fisik adalah hal yang paling utama. Apalagi di saat kelas online. Walaupun di rumah aja, kita juga tetap harus jaga kesehatan kita agar imun kita tidak turun. Kita tetap harus jaga pola makan dan pola tidur kita. Kita harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna dan jangan lupa minum vitamin agar imun yang ada di tubuh kita itu kuat dan tidak gampang terserang penyakit. Kita juga tidak boleh tidur larut malam sampai bermain game larut malam karena itu tidak baik. Karena kalau misalnya kita terkena penyakit, itu akan membuat kita cepat capek di dalam kelas. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana sih cara belajar efektif selama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, temukan ruangan yang nyaman dan tenang di rumah. Pastikan koneksi internet stabil supaya ketika mendengarkan materi dari dosen atau pengajar, kalian dapat fokus dan berkonsentrasi. Yang kedua, siapkanlah alat tulis dan buku yang dibutuhkan supaya ketika mencatat materi, kalian dapat dengan mudah mencatatnya. Yang ketiga, buatlah jadwal sendiri di rumah
Fleksibilitas waktu dikondisikan agar kalian tidak mudah bosan. Yang keempat, giatlah belajar selama masa pandemi, sehingga ketika sudah mulai bersekolah atau kuliah dengan tatap muka lagi, pengetahuan dan kemampuan kalian telah terisi penuh. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya selama di Membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil. Dengan membuat kelompok-kelompok kecil seperti ini diharapkan nantinya akan mempermudah proses belajar mengajar. Karena tugas yang diberikan dapat dikerjakan bersama-sama dengan pembagian tugas yang merata sesuai dengan keahlian pribadi di bidangnya masing-masing. Dengan pembuatan kelompok kecil seperti ini juga dapat mempercepat proses pengerjaan tugas yang diberikan dan juga dapat melatih kita dalam bekerja sama dengan tim. Dan yang terpenting, jangan pernah miskomunikasi dengan anggota kelompok yang lain. Yaitu saling berbagi informasi. Nah, di masa pandemi, informasi yang biasa kita dapatkan dari sekolah maupun dari kuliah menjadi sulit karena kita terbiasa mendengar atau melihat secara langsung informasi tersebut. Nah, salah satu tips yang saya berikan untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif yaitu harus aktif mencari informasi. Karena kalau kita tidak mencari informasi secara aktif, kita dapat tertinggal materi dari guru maupun dosen di sekolah maupun di kampus. Nah, yang kedua, kita harus berbagi informasi kepada teman. Nah, ini yang menjadi terpenting karena kalau kita tahu informasi dari guru maupun dari dosen, tapi kita tidak membagi kepada teman, itu membuat pembelajaran jarak jauh menjadi tidak efektif. Mau secara tidak langsung akan terkena dampak negatif untuk kita karena secara tidak langsung kita merasa diri kita terus diuntungkan sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tips and trick untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh anti-stres. Yang pertama, kamu jangan menganggap pembelajaran jarak jauh ini membosankan ya, karena jika kamu sudah menganggap pembelajaran ini membosankan, maka kamu akan semakin malas untuk mengikutinya. Yang kedua, jangan pernah menunda-nunda tugas, karena jika kamu sudah menundanya, tugas kamu akan menumpuk dan kamu akan semakin malas untuk mengerjakannya. Yang ketiga, kamu harus tetap saling support satu sama lain, baik dengan teman sekelas ataupun teman dekat, karena support itu penting. Dan yang keempat atau yang terakhir, kamu harus meluangkan waktu untuk me time atau untuk melakukan hobimu seperti menonton film, menggambar, membaca, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, agar pembelajaran jarak jauh dapat berjalan efektif dan lancar, terdapat beberapa kebutuhan pendukung yang perlu disiapkan. Di antaranya, pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau HP yang digunakan dapat terhubung ke jaringan internet dan menggunakan kamera. Penggunaan perangkat berkamera di sini bertujuan sebagai alat hubung tatap muka dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, data atau kuota internet yang cukup dan jaringan yang memadai dan tidak bermasalah. Yang ketiga, pastikan aplikasi pendukung pembelajaran jarak jauh seperti Zoom Meeting, Google Classroom sudah terpasang di perangkat masing-masing. Yang keempat, siapkan buku materi, catatan atau binder yang digunakan sebagai tempat untuk mencatat materi dari dosen atau pemateri. Jika berbicara tentang tips-tips dalam menghadapi PJJ, maka saya akan menekankan bahwa kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman karena keadaan pandemi ini yang mengharuskan kita pembelajaran jarak jauh, yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Namun hal itu jangan dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan, karena kebanyakan sekarang kita di keadaan pandemi ini hanya dimalaskan dengan keadaan rebahan, hanya dimalaskan dengan bermain gadget yang tidak penting. Oleh karena itu, seharusnya kita harus bisa keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Terkhususnya, kita harus bisa sesering mungkin untuk mengikuti kegiatan seminar ataupun forum-forum diskusi online untuk mengasah kemampuan yang ada pada dalam diri kita. Oleh karena itu, di sini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kita harus bisa keluar dari zona nyaman
untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita.